Terus bagaimana? Ketik di tempat yang tadi Lukas itu kotak, Bung Ade. Kita mau tutup ini cepat saja. Siap. Di tempat yang Lukas tadi. Mazmur 26:6. Mazmur 26:6. Mazmur 26:6. Ya. Mazmur. Ya. Mazmur 26:6. 26 ayat 6. Ya. Oke. Siap, Ustaz. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbahmu ya Tuhan. Oke. Pada saat Nabi Daud menuliskan hal ini adalah untuk seluruh orang Yahudi turun temurun. Ya, sekali lagi, ini adalah salah satu tata ibadah yang tertinggi, yaitu mengelilingi mezbahmu ya Tuhan. Pada saat Nabi Daud atau Raja Daud menuliskan hal ini, di Yerusalem belum ada bait Allah. Sekali lagi, di Yerusalem belum ada bait Allah. Di Yerusalem itu baru ada tenda peninggalan Nabi Musa bersama tabut perjanjian yang ditinggalkan, ditaruh oleh Daud 6 mil dari Yerusalem. Nama kotanya Nob, N-O-B, Nob. Atau sekarang dikenal dengan Tel Suafarat apa itu? Nob, di Nob. 6 mil dari Yerusalem. Belum ada. Kok dia ngomong tentang mezbahmu? Mezbahnya belum ada. Ini keliling di mana ini orang-orang ini selama ini? Betul. Mengelilingi apa? Karena di Yerusalem belum ada. Pada saat ini ditulis belum ada. Yang ada tabernakel, tenda. Tabernakel, tenda, dan itu ditaruh di Nob. Gitu ya, udah. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Brother Phil. Kembali kita akan melanjutkan menanggapi pernyataan dari Ustadz Kainama. Seperti yang teman-teman dengar tadi, di mana di dalam Mazmur 26 ayat 6 mengatakan, "Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbahmu ya Tuhan." Melihat ayat ini, ilmu cocokmologi Ustadz Kainama langsung muncul. Dia melihat kalimat lalu berjalan mengelilingi mezbahmu ya Tuhan. Dia mencocokmologikan kalimat ini dengan bagaimana saudara-saudara muslim mengelilingi Ka'bah. Saya tidak tahu apa yang dipelajari oleh Ustadz Kainama ketika pergi ke Haifa, Israel. Apakah dia tidak tahu apa itu mezbah menurut ajaran orang Yahudi dan menurut Alkitab? Mari saya jelaskan. Kata mezbah pertama kali muncul dalam Kejadian 8 ayat 20-21, yang dalam bahasa Ibrani dipakai kata misbah, dan dalam bahasa Inggris dipakai kata altar. Kata ini berasal dari kata sabak, yang artinya adalah menyembelih binatang. Jadi, mezbah itu identik dengan korban. Jadi, jika mezbah ini identik dengan korban, artinya penggunaan mezbah ini sudah ada sejak zaman Adam. Kita bisa melihat di dalam Kejadian 4 ayat 4, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing, dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Jadi dari sini kita bisa melihat mezbah itu sudah digunakan sejak zaman Adam. Bagaimana bentuk mezbah yang dimaksud? Dan inilah bentuk mezbah di zaman sebelum Musa, di mana dibuat dari susunan batu dan korbannya ada di atasnya. Dan pada waktu zaman Musa, Tuhan memerintahkan membuat mezbah secara portable, di mana mezbah itu bisa dibawa kemana-mana, seperti pada gambar berikut ini. Kenapa mezbah ini dibuat secara portable? Karena orang Israel waktu itu sedang dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Posisi dari mezbah itu sendiri ada di depan setelah pintu masuk kemah pertemuan atau kemah suci. Yang menariknya adalah pada video beberapa tahun lalu, Ustadz Kainama mengatakan kemah pertemuan ini atau kemah suci ini adalah masjid. Seperti pada video berikut ini. Sambung. Ini ganti 30. Cepat ini. Ini Kainama cepat ini. 30, 20. 30, 20. 20. Ya. 20. Udah, tampilkan. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, salah terjemahannya. Rumah ibadah dibikin kemah pertemuan. Emang agama itu adalah pramuka? Kok kemah? Emang persami? Perkemahan Sabtu Minggu, jangan gitu. Ini bahasa aslinya tabernakel, rumah ibadah, masjid. Nanti kita lihat ya.
Oke teman-teman, seperti yang teman-teman dengar, gimana Ustadz Kainama mengatakan bahwa kemah pertemuan adalah masjid, yaitu kemah pertemuan yang seperti teman-teman lihat di gambar, di mana di sana orang-orang Israel mempersembahkan korban mereka di atas mezbah. Jadi, mezbah yang dimaksud oleh Raja Daud di dalam Mazmur 26 ayat 6 bukanlah seperti ini. Tapi mezbah yang dimaksud oleh Raja Daud adalah mezbah yang ada di dalam kemah suci, di mana orang Israel mempersembahkan korban di atasnya. Dari pemaparan ini kita bisa melihat bahwa Ustadz Kainama tidak salah disematkan dengan predikat Bapak Cocokmologi Indonesia. Karena segala sesuatu dicocokmologikan. Seperti yang di Mazmur 26 ayat 6, dia melihat kata mengelilingi mezbah, dia samakan mengelilingi Ka'bah. Kata Ahmadu, dia mengatakan itu sama dengan nama nabinya. Dan juga para imam membasuh kaki dan tangan mereka sebelum memasuki kemah suci, dia mengatakan itu sama dengan wudhu. Padahal yang membasuh tangan dan kaki hanyalah imam, bukan seluruh jemaat. Dan banyak lagi cocokmologi lain yang dibawakan oleh Ustadz Kainama. Besok kita akan melanjutkan menanggapi pernyataan dia yang lain. Oke teman-teman, tetap dukung dalam doa channel ini. Dan jangan lupa bawakan juga dalam doa saudara-saudara kita Muslim, khususnya Ustadz Kainama, karena Tuhan kita mengasihi mereka sama juga seperti mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati. Oleh karena itu, yuk sekarang kita berpikir, jangan takut murtad dong. Oleh karena itu, yuk sekarang kita berpikir, jangan takut murtad dong. Jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Betul nggak? Ya iya, berpikir kritis, berpikir kritis, berpikir kritis. Selama ini kita dididik beragama ini dengan cara pejamkan matamu, matikan lampu, tutup jendela, kunci pintu. Yakinlah begitu caranya. Selama ini kan begitu. Pokoknya kan begitu. Yuk kita berbicara rasional. Itu yang saya inginkan. Dan ini akan terjadi perubahan nanti. Sebab kalau tidak dimulai dari pikiranmu, bagaimana bisa berubah?